Hai guys, welcome to Spill and Chill. Sambil nge-spill bareng gue, Tria Hernanda. Apa kabar nih, spillers di rumah? Semoga sehat dan bahagia terus ya. Sebelum lanjut, gue bakalan ngasih tahu nih ke kalian, apa sih itu Spill and Chill? Spill and Chill itu adalah acara bincang-bincang sambil nge-chill yang pastinya seru dan wajib banget kalian tonton dari awal sampai akhir. Di pembahasan kali ini, kita akan ngebahas tentang sistem pendidikan di abad 21 nih. Siapa sih yang nggak tahu sistem pendidikan di abad 21 ini? Tapi sayangnya sih kita lagi belajar online di rumah selama hampir udah 1 tahun lebih. Tapi jangan sedih, kali ini gue nggak bakalan sendirian nih. Kita bakal ditemenin 2 bintang tamu spesial kita nih, yaitu Fitria Febriani dan Erika Nursanti. Hai guys. Hai. Boleh duduk nih? Boleh silakan. Apa kabar nih kalian berdua? Baik. Alhamdulillah baik sih. Kan kita lagi sibuk apa sih? Apa dia Erika dulu kali ya? Sekarang sih bingung sibuk apain. Jadi aja bingung ya? Iya. Sibuk mikirin bingung gitu. Kalau gue sih gara-gara udah mulai udah mulai sekolah kan, jadinya mungkin tiap hari jadi tugas lagi sih, bukan itu doang sih. Gitu sih. Oh ya kan kita habis libur lebaran nih ya. Kalian boleh tahu nggak sih kayak habis lebaran tuh kemarin jalan-jalan kemana aja gitu? Kalau gua karena masih belum boleh kemana-mana nih, jadi nggak bisa pulang kampung, paling ke rumah saudara-saudara yang deket-deket rumah aja sih, ke tetangga-tetangga. Iya, aman dong, aman. Kalau gue sih kemarin liburan main ke rumah teman sih, main-main doang kerjanya, tapi tetap sih prokes harus dijaga, jadi pulang-pulang nggak bawa covid sih, insya Allah. Iya sih, jangan lupa juga ya pakai masker gitu, cuci tangan. Oke, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan. Pendapat kalian nih tentang pembelajaran online yang selama ini, kayak kita udah hampir 1,5 tahun nggak sih? Iya sih. Iya. Hampir 1 tahun lebih lah. Iya. Itu gimana sih? Karena di rumah aja lumayan bosen nggak sih? Iya, bosen banget. Kangen temen juga. Soalnya kan biasanya di kantin makan terus Iya. gibah. Iya. Dosa-dosa. Dulu deh. Kan itu kayak dari secara lu pribadi kan ya. Terus kalau misalkan skala buat anak-anak pelajar gitu di seluruh Indonesia itu gimana sih? Kalau menurut gua sih tergantung dari diri masing-masing sih. Kalau misalnya kita belajarnya bener, terus yang nggak main-main gitu, bisa aja materi masuk dengan gampang gitu. Apalagi kan kalau misalnya mereka sekolahnya di sekolah swasta yang berbayar gitu nggak sih? Jadi kayak kasihan orang tuanya kalau misalnya nggak digunain waktu belajarnya walaupun online gitu sih. Jadi harus dimaksimalin lah. Jangan mager-mageran terus kali Iya. ya. Nih, ngomongin pembelajaran yang sekarang udah serba digital nih. Pendapat kalian tentang sarana-sarana pembelajaran yang pakai pembelajaran online kayak Google, Zoom, Google Meeting dan lain-lain, itu tuh cenderung berpengaruh atau enggak sih? Berpengaruh sih, membantu kita juga belajar di rumah. Cuman ya kalau misalnya nggak ada kuota atau nggak punya wifi, rada Kasihan. Iya. Begitu kan kayak Google Meet atau Zoom gitu kan perlu kuota banyak juga ya. Belum Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah udah ngasih ya, Iya. ada subsidi. Jadi ya semoga orang-orang yang di rumah juga kebantu. lumayan lah. Kalau kalian berdua nih, tim belajar pakai HP atau pakai laptop? Wah, 1, 2, 3, laptop. alasannya apa nih? Soalnya kalau misalnya pakai laptop, space-nya itu lebih gede gitu daripada HP, lebih enak aja. Iya. Apalagi kalau misalnya sering share screen itu kan, Iya. kalau di HP kayak langsung gini aja, susah deh. Kecil banget nih, apalagi kan kayak pengguna kacamata gitu kan. Iya. Wah, Mengalami pengen ya? banget. Iya. Selama ini nih, ada hal-hal lucu nggak sih atau menarik gitu yang pas
kayak masuk Google Meet gitu? The one and only sih, lupa mute. Gak pernah, soalnya gue lagi manggil kucing gue karena kucing gue kan, gue punya kucing. Terus kucing gue barbar kan. Gitu langsung kan. Ya, enggak, lupa di mute gue. Iya sih. Lupa. Kalau gue pernah waktu itu kebangun siang terus jadi telat. Terus pas gue masuk gitu udah ditungguin sama temen-temen gue, kayak dipanggil pang. Itu pas gue masuk tuh kelasnya udah kelar. Jadi kayak malu banget, ini buat apa gue masuk. Tapi absen aman kan jadinya. Iya. Yang penting dapet absen. Walaupun agak malu gimana gitu. Iya. Kalau kalian sendiri nih, selama PJJ gini tuh kayak kualitas pembelajaran kalian tuh makin naik. Terus itu apa turun sih? Kalau gue sih naik turun. Soalnya kadang merasa produktif, kadang mager banget. Tergantung suasana dan mood aja. Iya. Sama sih, gue juga anaknya mut-mutan gitu. Jadi ya kayaknya sih stabil sih, nggak naik banget, nggak turun banget gitu. Ada kalanya dimana kayak merasa, aduh mager banget sih. Iya. Kan katanya nih ya, pemerintah itu kan mau masuk tatap muka gitu kan di awal pembelajaran baru nanti. Nah, gimana sih pendapat kalian berdua yang udah kebiasaan nih sama PJJ? Sebenarnya pengen banget ya kalau misalnya tatap muka, karena awal-awal PJJ tuh emang kayak wah seru banget nih akhirnya belajar di rumah, tapi lama-lama bosen juga, terus kangen sama temen. Iya. Jadi kalau misalnya ada pelajaran tatap muka tuh ya nggak sabar aja gitu sih. Yang kata awalnya libur 2 minggu, lama-lama jadi lama banget. Iya. Libur 2 minggu ya, nanti tiba-tiba Nggak masuk 2 tahun. lewat. Jangan. Masuk udah kuliah. Itu udah awal itu kelas 10-an ya. Iya. Masuk kelas 12. Kalau kalian sendiri nih, di rumah kan pembelajaran kan di rumah terus kan, pastinya peran keluarga tuh mendukung kan. Lumayan. Terus kayak keluarga kalian tuh sebenarnya mendukung gak sih? Kayak entah berisik atau bagaimana? Kalau misalnya keluarga sih alhamdulillah ngedukung, soalnya kayak misalkan tugas gue di BC kayak bikin project di rumah. Iya. Harus ada orang yang ngebantuin megang lighting, audio, terus kayak gitu. Jadinya keluarga gue sih alhamdulillah ngebantuin gitu, megang-megangin. Iya, Ya, alhamdulillah. kalau gue sih ngebantu enggak gitu, kadang berisik, jadi harus kerjanya sama temen gitu. Harus sabar juga. Iya. Sabar gitu kayak bocil nih berisik banget. Banyak banget bocil. Sebelum kita lanjut ke segmen 2, kita break dulu kali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Spill and Chill. Mau streaming film nyantai tanpa buffering? Bisa banget. Order aja CD di Las Pelices. Kamu bisa nonton film atau serial TV kesukaan kamu tanpa harus keluar kuota. Las Pelices. Good watch, good price, good mood. Perpaduan susu dan stroberinya segar banget. Ditambah kunyah-kunyah stroberinya makin seru deh. Buruan coba. Lashes is one size fits all. Hai guys, balik lagi nih di Spill and Chill, ngecil sambil nge-spill bareng gue, Tiri Hernanda. Kita masih ditemenin sama 2 bintang tamu kita nih, yang pastinya nonton terus ya. Kan di segmen awal nih kita ngebahas tentang internet gitu kan. Kalian tuh
batas maksimalnya nggak sih kayak pemakaian internet sehari-hari gitu? Kalau gua sih paling banyak 12 jam sampai 16 jam. Paling dikit 6 jam. Oke, kalau Fitri Kalau biasanya sih 24 jam full sih. begadang Kayaknya ya. nggak bagus deh, jangan ditiru deh. Harus istirahat juga sih, Iya. kan. Apa sih aplikasi yang kalian pakai gitu? Sehari-hari nih. Iya. Sosial media sih, Iya. beragam sosial media, terus aplikasi portal dari sekolah nggak sih, kayak forum buat sekolah gitu juga. Mm. Tapi lebih sering TikTok sih. Sih. Kan di zaman sekarang nih banyak media-media yang memberitakan sesuatu. Kalian tuh kayak tertarik gitu nggak sih sama berita-berita gitu? Kalau gue sih bukan tipe orang yang selalu update sama berita-berita terbaru. Mm-mm. Tapi kalau misalnya beritanya menarik buat gue, pasti gue bakal ikutin terus, bakal gue ikutin updateannya terus gitu. Iya. Kalau gue sih lebih ke misalnya kan gue ngeliat berita-berita di sosial media kayak Instagram gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya sekarang kayak berita-berita tentang masih perang di negara lain, terus di negara sendiri juga. Jadi gue lumayan update misalnya kayak gitu. Bagus ya update berita gitu. Nah kan selain berita-berita gitu zaman sekarang kita kayak lebih mudah gitu dapat ilmu kan dari aplikasi-aplikasi gitu. Tadi contohnya TikTok tuh. Tadinya kan cuma buat hiburan doang, kayak bikin konten-konten joget bareng teman-teman. Tapi sekarang kayak ada beberapa konten creator gitu yang bikin tentang Digunain buat edukasi. iya edukasi gitu kan. Jadi kayak kita oh gitu ya. Jadi kayak kita tahu gitu. Itu gimana sih pendapat kalian tentang konten-konten creator yang bikin edukasi gitu? Kalau gue sih jadi lebih tahu gitu ya. Mm-mm. Jadi belajar juga lewat TikTok, nggak cuman joget-joget sama drama doang. Iya betul. Jadi ya lebih beragam gitulah, lebih asik. Kalau gue sih paling suka edukasi tentang kayak inspiring buat DIY, terus cara cepat kalau misalnya gitu MTK, Aduh. sama kayak semenjak COVID ini gue lebih suka masak-masak sih, kan di TikTok banyak konten-konten kayak gitu kan. Jadi gue lebih suka gitu sih. Kan kalian anak SMK nih ya. Terus udah kita udah hampir 1,5 lebih 1,5 tahun belajar di rumah. Kalian tuh pernah nggak sih kayak ikut seminar gitu? Gue pernah sih ngikutin seminar-seminar, kayak waktu itu ada seminar dari sekolah kerjasama sama Kominfo kalau nggak salah. Oh iya, itu. pernah. Itu ikutin 2 kali dan itu ngebahas tentang melek literasi digital sih. Habis itu gue pernah ikutin seminar tentang jurusan gue di BC waktu itu. Gitu sih. Jadi lumayan sih. Kalau Erika Ya sama sih, kan kita satu sekolah. kali beda. Kali gitu kayak nggak ngikut. Selama pembelajaran di rumah gini nih, kalian ada punya skill atau hobi baru nggak sih? Kalau skill sih gue belum yakin ya ada skill tambahan atau enggak. Tapi kalau misalnya hobi ada sih. Kan gue orangnya suka gambar nih. Jadi gue sekarang tuh lagi suka ngelukis-ngelukis gitu. Kayak soalnya kan bosen di rumah aja gitu. Jadi gue nyoba-nyoba biar gak bosen ya, meskipun lukisan gue jelek. Yang penting bisa tersalurkan gitu Iya. kan. Kali bisa nyoba nanti gambar gue. Boleh kali ya. Kalau gue sih hobi atau skill baru, gue punya hobi baru masak. Jadi gue sering, kalau mak gue punya kayak ngependem tuh terigu-terigu gitu-gitu. Daripada sayang kan, yang mending gue olah aja di bahan makanan gitu. Bisa juga bisa. Kalau pembelajaran di rumah akhir-akhir ini kalian lebih produktif atau lebih mager gitu sih? Jujur sih, lebih mager. Cuman ada saat-saat produktif. Kayak produktifnya tuh ngerjain sesuatu bisa langsung 2 jam gitu. Tapi lebih banyak mager sih.
apa sih mager awal-awal, nanti mendekati deadline udah tuh produktif banget. Itu kekejar-kejar, itu panik kerjanya ya kan. Seenggaknya produktif. Ya kayak secara pribadi gue juga mager sih. Oh gitu. Aduh, tapi rajin juga. Tapi kadang, aduh gimana ya? Tugas-tugas terselesai. Iya, yang penting nggak ngumpulin gitu ya. Yang penting ngumpulin. Kali ini ada games juga nih. Nama gamesnya itu pernah nggak pernah. Kita main sama 2 bintang tamu kita nih, yang pastinya seru nih. Rulesnya itu kita bakalan dikasih papan sama tim Spill and Chill. Nanti kalian jawab sesuai pernah atau nggak pernahnya. Susah nggak nih? Oke, lumayan lah, bisa lah. Oke. Pertanyaan pertama. Oh, udah mulai. Oke. Cepet ya. Pernah nggak pernah jadi sutradara atau produser? Pernah. Kayak susah nggak sih jadi produser atau sutradara gitu? Kalau gua sih waktu itu baru pertama kali ya, baru sekali doang jadi sutradara. Karena biasanya kan job desk gua art, terus art itu dikerjain bareng-bareng. Jadi gua kayak mau coba sutradara gitu. Ternyata susah juga sih, kayak ya agak rumit gitu. Kalau gue gimana ya? Kayaknya gue lebih suka kayak iniin orang gitu. Gue gak terlalu suka gitu kalau misalnya orang ngatur gue gitu. Jadinya ya cobalah gitu. Yang kedua nih, pernah nggak pernah nangis pas ngerjain tugas? Pasti sih. Kayak kenapa gitu alasannya? Kenapa sampai nangis gitu? Biasanya sih gue kalau misalnya nangis itu waktu ngedit gitu sih, karena laptop gue kan kentang tuh. Jadi kalau misalnya diklik dikit not responding, klik lagi not responding, jadi agak sedih juga sih, kayak ngerjain sambil nangis jadinya. Sama-sama. Gue juga gitu soalnya. Tapi kentang di pasar mahal nih kak. Iya sih. Ya seenggaknya punya lah softwarenya. Yang ketiga nih, pernah nggak pernah ngumpulin tugas kelewat deadline? Pernah. Alasannya kenapa nih pernah? Ketiduran jadi telat deh. Bisanya ya ketiduran. Selanjutnya nih, pernah nggak sih drama antara teman-teman kelompok gitu? Sering. Pasti. Aduh, itu nggak bisa dibicarain kali ya. Tapi kalau misalnya nggak drama nggak seru sih. Itu Iya. tuh biar ya ada bumbu-bumbu makin dikit kayak gitu. solid, Iya. Biar nggak anyep gitu. Iya benar. Cekcok dikit tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya. Pernah nggak sih laptop ngehang pas lagi ngedit atau ngumpulin tugas terus belum ke save gitu? Pernah. Kayak sakit hati banget gak sih? Iya. Lo lagi ngerjain jadi tiba-tiba black screen lo ngerti gak sih? Iya sih, sering banget sih. Mati tanpa alasan gitu. Di ghosting gue sama laptop. Di ghosting sama laptop ya kak? Iya dong. Pernah nggak pernah file penting nih nggak sengaja kehapus? Enggak. Pernah. Kenapa nih alasannya nih? Karena gue waktu itu kan sering banget kalau ngapus tuh kayak tinggal drag all gitu terus langsung delete gitu kan. Iya. Terus nggak sengaja tiba-tiba file yang penting kehapus juga. Terus alhamdulillahnya laptop gue kayak recycle bin itu kan buat sampah-sampah, jadi bisa diulang lagi gitu deh. Alhamdulillah ya, kalau sampai enggak kayak sakit hati banget. Pernah nggak sih kalian kepikiran nyutradarain film trailer? Pernah. Gimana nih? Gua kan genre film favorit gua kan thriller ya. Jadi kalau misalnya setiap nonton film genre itu tuh kayak kepikiran gitu. Gue pengen bikin scene ini gitu. Kayak kepikiran gitu di otak gua. Iya. Apalagi kalau misalnya trailer tuh kayak bau-bau mencekam gitu kan Iya, sih. iya, Jadi seru dia banget. Suka deh gitu. Semoga ya abis lulus SMK bisa nyutradarain. Gitu ya. Semoga ya. Amin. Yang terakhir nih, kepikiran gak sih main roles film horor?
Enggak. Kalau misalnya main film di genre horor, palingan gue jadi yang cewek useless, ceroboh gitu sih. Apalagi kalau misalnya film horor pasti gue ngeri banget tiba-tiba kebawa ke rumah atau kayak gue tidur kepikiran. Gitu, orangnya tuh kepikiran terus Iya, tau gak iya. sih? Soalnya kan kalau nonton aja kayak sampai ke bawah mimpi gitu Iya, kan. betul banget. Oke, untuk ke segmen selanjutnya kita bakalan closing break dulu nih ya. Oke. Bye. Jangan kemana-mana nih, tetap di Spill and Chill. Mau tetap stylish walau di rumah aja? Yuk, koleksi baju-baju di Omze Clothing dengan harga yang terjangkau dan tidak bikin dompet menangis. Baju ini terbuat dari katun, jadi mudah menyerap keringat dan tidak membuat gerah saat dipakai. Mau baju yang gak bikin gerah? Omze Clothing aja. Tahu gak minuman apa yang manis? Minuman coklat. Minuman coklat sih banyak, tapi ada coklat yang lebih nampol. Nih cobain. Iya. Enak banget. Mau minuman coklat? Coklatin aja. Beli jilbab Argias, stoknya terbatas. Memakai kerudung dari Argias membuat kamu lebih cantik loh. Kerudungnya modis, Argias jawabannya. Hai, welcome back to Spill and Chill. Nge-chill sambil nge-spill bareng gue, Tri Hernanda. Kita masih ditemenin nih sama 2 bintang tamu kita. Tadi kan di segmen sebelumnya nih, kita udah ngebahas tentang skill abad 21 nih. Kalau ngomongin tentang skill, pas kalian dengar kata-kata hard skill itu apa sih? Menurut gua, hard skill itu suatu kemampuan yang bisa kita asah dengan memulai hal-hal yang baru, terus dari pergaulan, dari lingkungan sekitar gitu sih. Kalau di pikiran gue sih hard skill lebih ke kemampuan kita yang kita pelajarin supaya nanti berguna buat nanti kita kerja gitu, buat nyari nanti cari money. Money. Terus kayak cara kalian dapetin hard skill itu gimana sih? Diasah sih pastinya, kayak belajar terus gitu. Salah satunya juga kan kita udah masuk ke SMK di jurusan kita mau juga kan, Iya. buat nanti. Terus juga banyak-banyak referensi juga yang kelihatan gue. Selanjutnya ini kan tadi hard skill nih. Kalau soft skill itu tuh gimana? Nah, kalau soft skill itu tuh kemampuan interpersonal yang lebih ke arah kayak karakteristik seseorang gitu. Serta bagaimana cara bersikap, berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau kalian nih kayak termasuk orang yang kalau ngobrol sama orang baru tuh gimana? Gue sih orangnya, karena gue orangnya pede mampus, jadi ya pede-pede aja gitu. Iya. Berani-berani aja. Iya, kalau misalnya gue sih, gue orangnya nggak bakal pede kalau gue nggak mulai duluan gitu. Jadi gue harus mulai duluan biar gue juga kayak, karena gue yang mulai, gue harus pede gitu. Kayak harus ada yang mancing ngomong gitu. Kalau ngomongin tentang skill di abad 21 nih ya, kan ada yang namanya 4C. Tahu kan 4C kayak critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kalau critical thinking tuh kalian pakai critical thinking tuh kayak di saat-saat kayak apa sih? Waktu itu gue pakai waktu di ajang Tahunan sekolah. ya tahunan sekolah, karena gue jadi penata artistik, gue tuh mikir keras banget. Gue berusaha jadi seperfect mungkin. Jadi menurut gue itu critical thinking banget sih. Iya. Dan alhamdulillahnya Menang ya, best art. Nyombong dikit gak apa-apa lah ya.
Gue sih berpikir kritis kalau misalnya kalau lagi sekolah dapat tugas-tugas juga masuk ke berpikir kritis sih, karena kan biar jawabannya benar kan. Terus juga kalau misalnya gue kan sering dapat job desk penulis naskah kan. Kalau naskah itu kan nggak mungkin secara ngasal, jadi gue sebisa mungkin untuk berpikir kritis supaya hasilnya itu memuaskan sih. Lanjut nih, komunikasi. Kalian kan anak BC nih, pasti penting kan komunikasi. Menurut kalian nih, komunikasi di anak BC itu gimana sih? Kalau di gue sih komunikasi kayak penting banget sih, karena kan kerjaan kita nggak jauh-jauh dari harus komunikasi kan. Buat presenter atau misalnya kita nyari berita, kalau misalnya nggak ngomong diem-diem doang, yang ada pulang-pulang nggak bawa berita dan dipecat deh. Iya sih, penting banget. Soalnya kan di dalam BC itu ada ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya kita nggak ada komunikasinya, jadi nanti rada aneh juga sih kalau misalnya nggak bisa komunikasi. Kayak takut miskom gitu sama teman kelompok kan ya? Iya. Selanjutnya ada collaboration atau kolaborasi. Kalau ngomongin kolaborasi itu tuh kayak kita anak BC kan gak mungkin kerja sendiri kan ya, kayak ada beberapa yang kolaborasi nih. Kalian tuh, menurut kalian nih, contoh kolaborasi yang baik sesama pelajar gimana sih? Kalau kolaborasi itu misal mengeluarkan pendapat terus nggak setuju, yang penting didengar dulu gitu. Jangan asal gua nggak setuju nih, ya udah titik, nggak jadi, batal gitu. Saling mendengar aja sih, saling mendengar, saling mengerti, kayak hubungan. Aduh. Terus apalagi kalau misalnya kolaborasi kan bisa meminimalkan budget nggak sih? Jadi kayak biar efektif aja gitu, nggak buang-buang peralatan juga, jadi bisa sama-sama gitu. Iya. Kayak yang selanjutnya ada kreativitas. Kayak dalam hal apa aja sih kayak kalian tuh ngomong kayak gue harus banget nih ngeluarin semua kreativitas keluar gitu ke dalam sebuah kehidupan nyata ya. Kalau gue sih waktu bikin set desain sih. Kalau misalnya bikin, kan gue kan selalu job desk kan artistik, jadi selalu bikin set desain. Terus kalau misalnya gue bikin set desain tuh gue merasa kreativitas gue tuh keluar gitu. Iya. Kalau gue sih pertama kayak di naskah gitu, kayak gue senang banget kalau misalnya naskah gue tiba-tiba difilmin jadi nyata, kayak apa yang selama ini gue pikirin doang terus gue bisa lihat salah visualisasi gitu. Apalagi terus kalau misalnya lagi editing juga kan, biasanya kalau misalnya kita nge-shoot doang kayak biasa-biasa aja kan. Terus dari editing kita bisa main-mainin semau kita gitu, jadi kreativitasku bisa dituangin di situ sih gitu. Oke. Yang selanjutnya nih, kalau ngomongin dunia broadcast kan kita kayak berkutat dengan software, editing, kamera, penulisan naskah, sama artistik tadi. Menurut lu skill mana sih yang udah ada di diri lu banget gitu? Yang pasti artistik. Tapi kalau misalnya masalah editing, gue bisa ngedit, merasanya bagus, cuman masih kurang aja gitu, masih biasa aja sih. Gue juga kayaknya lebih ke naskah sih yang menurut gue yang apa sih, yang gue banget lah gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang lain ya jangan ngeliat perbandingan sama yang lain sih. Kalau misalnya gitu tetap insecure terus deh. Iya. Kayak ya gue bisa gitu, tapi kalau dibandingin terus-menerus kayak aduh insecure deh. Kali ini kita bakalan main games lagi nih, tapi tenang. Di games ini yang dapat poin terbanyak itu bakalan dapat hadiah dari tim Spill and Chill nih. Rulesnya adalah gue bakalan ngasih pertanyaan-pertanyaan ke kalian yang harus kalian jawab. Yang dapat poin terbanyak yang dapat hadiah. Oke. Gue yang menang nggak sih? Enggak. Harusnya gue sih. Berdoa aja sih. Oke, gimana sih? Iya nyangkut. Boleh. Jangan tegang. Kalian pasti bisa jawabkan secara anak BC gitu kan. Pertanyaan pertama nih. Sebutin job desk yang ada di broadcast.
Bentar. Jangan nyontek. Udah lupa lagi. Apa dong? Oke. Story-nya banyak. Udah sih kayaknya. Boleh diliatin ke kamera nih jawabannya. Nyontek dong. Jangan lihat-lihatan ya. Coba ayo tunjukin ke kamera 1, 2, 3. Nggak kelihatan sih. Oke. Apa aja lu? Ke pertanyaan selanjutnya nih. Bener nggak? Nggak tahu. Ntar dia dinilai sama itu. Oke. Oke. Selanjutnya, sebutin software apa aja nih yang biasanya dipakai sama anak BC. Untung anak BC. Bukannya anak orang tua kalian. Tidak konten kita. Aduh, blok banget kan tulisan gue. Gak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Coba liatin ke kamera terus bacain. AE, AI, PS, Canva. PR, AU, PS, AI, AE. Siapa yang pakai Canva sama InShot? Maunya yang gratisan ya. Udah pakai Canva, pengen yang gratisan lagi. Aduh. Ya, kalau misalnya jiwa-jiwa Mager pas lagi pakai AI gitu. iya biasanya sih. Yang selanjutnya, sebutin tugas-tugas sutradara. Aduh. Aduh, gak tau deh. Bismillah aja deh. Iya deh. Serius banget ya. Jangan pegang-pegang, santai aja, santai. Udah sih. Udah belum? Udah. Tunjukin ke kamera. Tuh, udah. Ya, salah. Mendirect talent Mendaerah. dan lain-lain. Panjang ya, Bu, tadi nulisnya. Ditulisnya dan lain-lain, sebenarnya mah apa nih? Ada membriefing, koordinasi dengan talent. Ya, Keren. keren. Segala nih. Selanjutnya, sebutin jenis-jenis kamera. Ini kamera. Bukan kamera apa ya? Oke. Ya baru mau jawab. Ayo, Oke. Salah. apa tuh? GoPro, Polaroid, sama SLR. DSLR Oke. analog. Oke. Kita bakalan lihat nih siapa yang dapat poin terbanyak. Dugun. Oke. Siapa nih? Deg-degan nggak? Iya gitu. Aduh, deg-degan. Pengen dapat Ini jantungnya hadiah. mau keluar deh. Bisa lo baik. Dugun. Ternyata Seri. Seri. Berarti dua-duanya bakalan dapat hadiah nih. Alhamdulillah tetap dapat hadiah. Oh, sorry. Nih. Makasih. Sama-sama. Wah, udah nggak kerasa juga nih kita udah ada di penghujung acara. Thank you banget buat teman-teman Spill and Chill yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Dan makasih banget nih buat kalian berdua, Erika juga Nusanti sama hadiahnya. Fitri yang udah mau datang ke acara ini nih. Saya Tria Hernanda pamit undur diri.
See you next time. Dah. Dah.